Apakah pluralisme itu menganggap bahwa semua agama itu benar ya? Saya sendiri keberatan ya kalau menganggap semua agama benar, karena saya meyakini bahwa agama saya lah yang paling benar. Tetapi pasti semua orang mengatakan itu ya, misalnya yang tadi juga dikatakan oleh Saudara Rizka, oh kata orang Kristen saya juga ini benar nih kata orang Kristen gitu ya. Jadi ini masalah yang tidak bisa dibandingkan gitu. Dan Nabi juga di posisi ini tidak memaksakan ya, beliau hanya menyampaikan saja, kalau Anda mau ikut Tuhan, ikut denganku. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, ikut dengan caraku gitu. Nah ini ya, jadi tidak bisa ya menganggap semua agama itu benar. Tapi pluralisme itu semestinya ya meyakini bahwa saya merasa benar, tetapi mungkin melihat potensi kebenaran dari orang lain. Kalau saya meyakini kebenaran yang saya yakini ini secara mutlak, maka berarti saya menjadi nabi gitu, karena saya meyakini apa yang saya yakini adalah benar secara mutlak, berarti saya nabi gitu. Problemnya adalah sekarang ini Nabi Muhammad sudah tidak ada gitu. Mungkin nanti Imam Mahdi yang akan meluruskan agama ini ya. Berarti kelompok mana yang bisa kita terima ya dalam kelompok-kelompok Islam ya. Misalnya apakah kelompok Gus Yakut atau kelompok misalnya Bahar Smith yang benar atau siapa gitu. Itu juga mungkin jadi perdebatannya. Benar bahwa pluralisme menerima keberagaman ya. Bahkan yang penting sekarang ada perbedaan orientasi agama dan perbedaan orientasi politik. Tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Neneng ya, bahwa mungkin ada problem dari guru ya ketika misalnya ada siswa-siswanya yang non muslim, misalnya dalam hari raya ya, apakah kita harus atau boleh mengucapkan selamat hari raya Natal gitu. Ini juga jadi perdebatan. Saya merasa bahwa seandainya seseorang itu menurut keyakinannya boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya agama lain gitu ya, maka tidak apa-apa bagi dia ya. Seperti di kalangan Nahdlatul Ulama, fatwanya pada umumnya membolehkan ya, walaupun ada juga NU yang tidak membolehkan atau tidak mau lah gitu ya. Tidak mau beda dengan tidak boleh. Seperti saya kadang-kadang tidak selamanya saya mengucapkan selamat Natal gitu ya, tetapi saya mengatakan boleh saja saya mengucapkan selamat Natal, atau misalnya datang ke rumahnya mungkin, atau misalnya apa-apa yang dibolehkan dalam agama ya menurut fatwa-fatwa yang saya ikuti. Ini adalah fatwa yang saya yakini, karena ada fatwa yang melarang mengucapkan selamat Natal. Jika Anda meyakini seperti itu, berarti Anda bisa melakukannya secara elegan juga gitu ya. Jangan sampai misalnya marah gitu ya, atau misalnya memukul gitu ya. Itu sudah menjadi tindakan yang di luar batas. Terkait dengan pemukulan Ade Armando, saya merasa bahwa pemukulan itu tidak boleh ya. Ade Armando berbicara sesuatu terkait dengan orientasi politiknya, karena memang ada ya kelompok-kelompok juga yang berseberangan dengannya juga berbicara yang sama, jalan yang dibangun itu tidak ada gunanya, atau pekerjaan pemerintah itu palsu lah segala macam gitu. Nah itu Ade Armando juga melakukan counter gitu dengan narasi-narasi juga, dan tidak boleh dipukul karena memang kelompoknya ini juga tidak melakukan pemukulan. Nah, tapi ketika sudah memukul, justru yang sudah melanggar ya, dan akan kena pasal. Jadi ada memang ya dalam terminologi yang kita pahami dari pluralisme ini tentang terkait juga dengan toleransi, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kalau intoleransi, dia tidak bisa menerima perbedaan. Misalnya apa? Anda kunut ya, atau Anda misalnya puasanya begitu ya, misalnya ya. Itu artinya dia intoleran. Tetapi ada yang lebih radikal, yaitu dia memaksa orang lain, kamu salah nih, kamu harus seperti saya. Itu sudah masuk ke level radikal. Dan lebih lanjut adalah tindakan teror, yaitu sudah melakukan tangan ya, melakukan tindakan misalnya memukul gitu ya. Itu sudah melakukan tindakan teror begitu. Dalam sejarah juga ada ya, misalnya Khawarij ya, yang menghalalkan darah Sayyidina Ali, bahkan gara-gara apa? Imam Ali sudah keluar dari Islam dan halal bagi kita untuk menumpahkan darahnya gitu. Ini adalah perilaku Khawarij gitu. Dan saya merasa bahwa tindakan yang terjadi pada Ade Armando itu
adalah tindakan-tindakan yang menjurus ke sana, ya, menjurus ke tindakan Khawarij. Mereka bahkan ada yang mengatakan ini harusnya sih dibunuh katanya. Wah, untung aja dia masih hidup. Lalu dikaitkan dengan kilometer 55 gitu. Kilometer 55 kan nggak ada hubungannya dengan Ade Armando, walaupun dia pembela, misalnya pembela Densus 88 misalnya, tapi kan dia tidak melakukannya gitu. Lalu apakah dia harus jadi korban? Kilometer 55 itu kan sudah ada pengadilan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita juga bisa tidak percaya pada pengadilan, ya, ini juga jadi problem ya. Misalnya katakanlah oknum pengadilan ya yang tidak adil, atau oknum polisi juga tidak adil, padahal mereka adalah negara ya, statusnya adalah negara. Bisa mereka tidak adil, bisa juga mereka melakukan pelanggaran, bisa ya. Tetapi kita harus tahu jalannya seperti apa. Dan tadi ya, tindakan penghukuman hanya bisa dilakukan oleh negara, tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Misalnya FPI ya, pada masa lalu ketika ada FPI, apa yang mereka lakukan? Sweeping, nutup gitu ya. Hanya ini undang-undang begini, lalu mereka harus gitu. Itu kan melakukan tindakan hukum yang di luar batas gitu. Kita juga menanyakan misalnya apa alasan seseorang bisa dipukul gitu ya, atau dari pandangan pluralis bagaimana seseorang bisa harus dihukum gitu. Apakah dia punya pemikiran-pemikiran tertentu bisa dihukum gitu ya. Katakan punya pemikiran, mohon maaf ya, PKI, atau punya pemikiran misalnya pemerintah itu salah gitu. Apakah dia bisa dihukum karena itu? Saya merasa yakin itu tidak harusnya tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan makar, katakanlah memprovokasi orang ya untuk sesuatu tindakan yang berbahaya, itu menurut saya bisa dihukum ya. Nah, ini juga ada ya terkait dengan anarki ya, main hakim sendiri ya. Tapi main hakim sendiri itu bukan berarti misalnya tidak boleh melawan kejahatan ya. Misalnya ada juga nih berita tentang begal motor gitu dilawan oleh korbannya sampai ditikam olehnya itu begalnya itu sampai mati 2 orang gitu. Lalu polisi menuntut orang ini dianggap sebagai main hakim sendiri. Menurut saya ini juga kesalahan. Karena apa? Karena dia membela diri gitu. Apakah dia bisa membiarkan dirinya diserang atau barangnya diambil, atau misalnya apakah dia hanya bisa kabur saja gitu? Kan tidak bisa begitu. Ini juga kelucuan-kelucuan mungkin ya yang menurut saya harus bisa didiskusikan. Kemudian kita juga misalnya bisa membahas tentang asobiyah ya, tindakan kesukuan. Misalnya Yahudi itu bersifat usbah, asobiyah gitu ya, yang kalau dari kelompoknya nggak boleh dihukum, tapi dari kelompok lain hukum seberat-beratnya. Ini adalah tindakan asobiyah yang seharusnya tidak boleh ya, seperti itu. Artinya kalau salah ya salah. Seperti ini ya, orang yang tidak bersalah tiba-tiba dipukuli gitu oleh agama manapun, pasti akan ini yang mukul ini salah gitu loh. Tidak boleh orang-orang main hakim sendiri gitu. Jadi kebenaran seperti ini universal. Orang tidak bersalah tiba-tiba dipukuli saja gitu. Gak mungkin. Agama manapun ya, akal manapun, orang berakal manapun akan menyalahkan pemukulan-pemukulan seperti itu. Jadi tanpa harus dengan dalil agama, tindakan pemukulan seperti itu tidak bisa diterima. Jadi kita juga bisa ya, misalnya akal kita menentukan kebenaran. Mencuri tanpa perlu dalil agama, mencuri itu baik apa buruk? Mana dalilnya? Nggak perlu dalil yang begitu. Berbohong, misalnya menyakiti orang lain, perlu tidak ada dalilnya. Berbohong itu tidak perlu dalil, ya itu adalah perbuatan salah gitu. Apakah kita juga boleh mencuri, berbohong, menyakiti orang lain hanya karena dia berbeda agama, mazhab, atau orientasi politik? Tidak bisa ya. Itu tidak bisa dilakukan. Ada juga ya kasus-kasus misalnya ketika melihat orang lain tidak puasa gitu ya, seperti dilakukan FPI tadi kan, marah-marah gitu, lalu maksa itu memukuli. Apakah itu ada contohnya dari Nabi gitu ya? Kan Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabatnya lah ya, lalu mengatakan, ya Rasul, saya batal puasa hari ini. Kata Nabi, kamu puasa 40 hari berturut-turut gitu. Lalu kata dia, saya nggak kuat ya Nabi. Kalau gitu kamu kasih makan 40 orang. Ya Rasul, saya orang yang paling miskin. Dan seterusnya ya, ada cerita. Tidak ada cerita bahwa Nabi memukuli umatnya. Nabi marah, tapi kamu bayar sendiri gitu ya, kafaratnya gitu. Dan tidak ada, karena
karena nggak berpuasa itu dipenjara gitu atau dipukul, nggak ada. Kamu bayar puasa kamu, misalnya dengan mengasih makan 40 orang, misalnya dengan puasa berturut 40 hari gitu. Saya merasa bahwa untuk masalah pluralisme ini juga harus ditanamkan, ya, artinya pengetahuanlah yang paling penting gitu. Pengetahuan yang paling penting untuk dikampanyekan kepada masyarakat, dan kita bebas ya beropini. Misalnya, oh pendapat Pak Prana ini salah nih, menurut saya yang benar tuh begini-begini, coba Anda kemukakan ya, kita diskusikan lah ya masalah-masalah itu. Misalnya tadi juga ada ya, misalnya ada guru yang senioritas di antara guru, sehingga ada 2 pasal katanya. Pasal pertama, senior atau guru atau dosen itu pasti benar pasal pertamanya. Pasal keduanya, kalau dosen atau senior salah, kembali lagi ke pasal 1. Gitu. Itu kan lucu jadinya ya. Jadi itu kelucuan-kelucuan, tapi itu kan jadi kelucuan-kelucuan yang bisa apa, logika kita bisa apa ya, akhirnya membuat kita berpikir bahwa itu pasti salah ya, pasti. Nah, saya juga berpikir bahwa kalau kita sudah sama-sama dewasa, kita hanya bisa menghormati, tapi kita tidak bisa misalnya mengikuti semua kehendaknya gitu. Itu yang harusnya kita pahami. Benar tadi ya, bahwa dalam kurikulum merdeka ya, dalam dasar negara kita, keberagaman itu sudah ditanamkan ya, artinya kita harus menyadari perbedaan-perbedaan dan menghargai perbedaan itu. Nah, sampai mana perbedaan itu bisa kita toleransi? Sampai dia melanggar pidana ya. Kalau dia melanggar sopan santun, sudah kita bahas pada minggu yang lalu bahwa ada sahabat Nabi juga yang meninggikan suaranya gitu, dan Nabi tidak bisa menghukum orang seperti itu. Apa hukumannya? Kamu terhapus amal-amalan kamu gara-gara suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Coba bayangkan ya, pelanggaran sopan santun saja kepada Nabi bisa fatal gitu, apalagi sampai memukul Nabi, katakanlah ya. Kalau sampai membentak Nabi gitu atau memukul Nabi, pasti lebih fatal lagi gitu hukumannya. Bersuara lebih tinggi aja daripada Nabi, itu kamu hapus amal-amalan kamu gitu. Itu tentang sopan santun yang sebenarnya tidak dihukumkan gitu. Kemudian kita juga harus memahami konsep kemaksuman ya. Kalau kita kan mengikuti bahwa Nabi itu maksum gitu, tapi kita tidak bisa menerima misalnya Gus Yakut itu maksum atau Bahar Smith itu maksum, tidak bisa. Mereka itu manusia biasa kayak kita gitu, dan mereka bisa salah gitu. Dan kita bisa memilih ya siapa pembawa-pembawa agama kita gitu ya, yang misalnya menurut kita benar itu siapa ya. Menurut kita si A misalnya, nggak bisa dipaksa, oh kamu harus Khalid Basalamah, kamu harus Gus Yakut gitu, nggak bisa kita kan dipaksa-paksa ya. Kita ikuti saja sesuai dengan yang kita yakini gitu. Dan kita menghargai, oh Anda ikut itu, oh nggak apa-apa deh ya, silakan aja gitu. Nah itu. Kemudian untuk penutup juga tadi ya, pluralisme bukan berarti menganggap bahwa semua agama itu benar ya, tetapi kita meyakini bahwa yang kita anut itu benar, tapi kita berpotensi menerima kebenaran orang lain gitu. Karena kalau kita menganggap kita benar dan mutlak kita pasti benar, tidak mungkin salah, berarti kita maksum dong gitu. Saya juga merasa bahwa mungkinkah non muslim masuk surga? Saya jawab itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita pasti masuk non muslim masuk neraka. Oh enggak, itu nanti Allah saja yang ngurus. Tapi saya merasa yakin bahwa dengan jalan saya mudah-mudahan saya masuk surga begitu. Bahkan anjing juga, mungkinkah anjing masuk surga? Mungkin aja gitu. Lalu ada juga ya cerita tentang Nabi Musa nih. Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, cari makhluk yang lebih rendah daripada kamu. Baik ya Allah, kata Nabi Musa. Lalu dia mencari, oh orang ini mungkin bajingan ini lebih rendah daripada saya. Tapi lalu Nabi Musa berpikir, mungkin saja bajingan ini lebih baik daripada saya gitu ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggak jadi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa juga melihat anjing, mungkin makhluk ini lebih rendah daripada saya. Tapi lalu Nabi Musa berpikir, mungkin juga anjing ini lebih mulia daripada saya, mungkin saya lebih rendah daripada anjing ini begitu.
Jadi Nabi Musa sendiri akhirnya tidak bisa menemukan, ya Allah, saya tidak bisa menemukan satu pun makhluk yang lebih rendah daripada saya tidak bisa. Engkaulah yang bisa menentukan gitu. Jadi seperti itu, inilah yang harus kita pegang gitu ya dalam masalah pluralisme ini. Menurut saya begitu ya. Tapi mungkin juga bisa jadi diskusi ya gitu. Terima kasih mungkin dari saya. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.